Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. FIFA mengaku sangat puas pada perhelatan Piala Dunia U17 di Indonesia, sebab FIFA mengatakan target penonton tercapai, bahkan lebih. Sampai babak 16 besar ini saja penonton yang hadir di Piala Dunia mencapai 514.000 orang. Ini artinya dari 44 laga rata-rata penonton itu bisa hadir 11.681 orang. Ini melebihi target FIFA yang menargetkan 10.000 penonton di tiap pertandingan. Memang jumlah ini belum bisa menyaingi jumlah penonton terbanyak di Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Yang kala itu FIFA mengklaim jumlah penonton Piala Dunia dari babak awal sampai final itu mencapai 1,5 miliar orang. Tapi untuk ukuran Piala Dunia U17, ini justru merupakan yang paling tinggi di antara Piala Dunia U17 yang pernah digelar. Memang FIFA menyayangkan timnas Indonesia harus gugur di fase grup, sebab jika Indonesia terus melaju, dipastikan jumlah penonton sampai putaran final bisa tercatat mungkin 1 juta orang. Dan ini akan jadi rekor tersendiri di ajang Piala Dunia U17. Nah, jika dihitung dari tiket termurah saja, yakni harganya 150.000 dikali 514.000 penonton, ini artinya FIFA sudah kantongi uang kurang lebih 80 miliar rupiah. Itu baru dari tiket termurah saja. Belum lagi dari tiket VIP, VVIP, dan juga tiket keluarga. Jadi menurut data survei Football Database, di putaran ini FIFA sudah raup hasil itu kurang lebih 250 miliar rupiah. Memang uang 250 miliar ini belum cukup atau belum bisa balik modal jika dihitung dari dana yang harus dikeluarkan FIFA dalam menggelar turnamen ini, yakni sekitar 400 miliar yang dikeluarkan FIFA untuk ajang ini. Tapi paling tidak dari dana 400 miliar ini sudah 50% modalnya udah kebalikin ya. Dan ini nggak akan rugi-rugi amat lah dibanding dengan yang di Brazil lalu. Yakni FIFA ini keluarkan dana 500 miliar tapi cuma dapatnya 275 miliar aja. Nah, dengan kenyataan ini maka FIFA berencana untuk menggelar turnamen-turnamen lain di Indonesia. Ya iyalah, sekalinya menguntungkan ya pasti dipakai terus lah. Dari timnas Indonesia, meskipun sempat dipanggil oleh ketum PSSI, rupanya Sintayong masih diberi kesempatan oleh Erick Thohir untuk membenahi timnas, paling tidak sampai Piala Asia U23 dan usia senior. Ya, 3 turnamen yang dipegang STY, yakni kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia Senior dan U23, akan jadi patokan apakah STY mampu dipertahankan atau layak dipertahankan atau justru akan dilepas. Tapi Erick Thohir tak begitu saja memikulkan beban ini pada STY. Diketahui Eto menanyakan apa saja yang dibutuhkan STY demi melakoni 3 turnamen ini. Dan kabarnya STY tetap meminta pemain. Ada 3 posisi yang diminta STY, yakni kiper, gelandang, dan striker. Saat ini kiper yang paling menonjol di timnas adalah Hernando Ari. Tapi kita tahu Nando nggak bisa dibagi di 2 kelompok usia, yakni senior dan U23. Harus ditentukan apakah Nando ini di mana dipakainya, apakah di senior atau di U23. Jika Hernando Ari dipakai di timnas senior, otomatis di U23 harus cari kiper baru. STY sendiri tidak menuntut harus kiper naturalisasi atau keturunan, lokal pun tak masalah, tapi harus sesuai dengan kriteria. Erick Thohir sendiri menawarkan Emil Audero Mulyadi pada STY untuk timnas senior, tapi Emil butuh waktu untuk proses naturalisasi. Maka Erick Thohir pun mempersilahkan STY untuk memilih kiper lokal sendiri. Dan berikut beberapa nama kiper lokal yang ditawarkan Erick Thohir pada STY. Ada Reza Arya dari PSM, Teja Paku Alam dari Persib, Ikram Al-Ghifari timnas U17, Zainuri Azhar Persikabo,
dan juga Kurniawan Kartika Aji dari Persita Tangerang. Tapi semuanya itu masih akan diseleksi lagi oleh Sintayong. Sementara 7 kiper yang tengah diseleksi diaspora untuk bisa dinaturalisasi adalah Cyrus Margono, Emil Audero Mulyadi, Benjamin Van Lier, Robin Suradiningrat, Ryu Nugraha, Daniel Klein, dan Dayan Gentanar. Nah, dari 7 kiper diaspora ini menurut kami sih tetap Emil sih yang paling relevan. Nah, gimana menurut kalian? Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Kemarin kami belum sempat bahas soal Stefano Beltrame, ex pemain Juventus yang kabarnya akan ke Persib. Kami kemarin cuma upload soal Lulinha dan Jaja. Ada yang protes dan bilang, nggak update lu, orang Persib datangkan pemain Itali, dasar bego. Iya deh, si paling pinter. Pertanyaan kami cuma satu, lu udah yakin 100% Beltrame ke Persib? Apa lu dikasih tahu secara langsung oleh pihak Persib? Enggak kan? Lu cuma dengar dari berita kan? Dari rumor kan? Ya kalau cuma dengar dari berita dan rumor, nggak usah hujat kami dong. Kan sama-sama rumor. Kecuali pihak klub Persib udah umumkan, tapi kami bikin berita yang lain, baru boleh lu hujat kami. Selama pemain itu belum diumumkan oleh pihak klub, mau itu CR7 atau Messi pun, ya tetap rumor. Ngerti nggak lu? Oke deh, kita bahas dikit aja ya soal si Beltrame ini. Bukan Fabiano Beltrame lo ya. Soal skill dan kemampuan, kalian udah pada nonton kali ya di channel lain. Nah, kita akan bahas riwayat, kekurangan, dan kelebihan jika Persib memang merekrut Beltrame. Stefano Beltrame adalah pemain asal Italia berusia 30 tahun. Dia adalah lulusan Akademi Juventus di tahun 2012 silam. Sempat dipinjamkan ke beberapa klub di Italia, dan di Juve sendiri Beltrame ini jarang sekali dapat kesempatan tampil hingga akhirnya di tahun 2020 lalu Juve melepas Beltrame ini ke klub Rusia CSKA Moskow dan dijual lagi ke klub Portugal Maritimo. Pertanyaannya adalah kenapa Juventus nggak pakai pemain ini? Kenapa Juve nggak pakai Beltrame? Sebab pemain ini tuh dijuluki si gelas kaca alias rawan pecah alias gampang cedera. Tuh, lihat sendiri riwayat cedera dia. Serangan jantung, gegar otak, patah tulang punggung, kena COVID, dan berbagai cedera lainnya. Makanya klub pun mikir 2 kali kalau mau rekrut Beltrame ini. Lalu, apa keuntungannya buat Persib jika Persib merekrut Beltrame? Yang pertama adalah bebas transfer alias gratis. Dengan begitu Persib bisa nego soal gaji. Jadi sang agen nggak bisa mematok gaji kalau pemainnya itu bebas transfer. Yang kedua, faktor pengalaman main di klub-klub Eropa dan pernah beberapa kali raih juara. Salah satunya bersama Juventus di tahun 2013 silam. Jadi mental juaranya udah terasah. Yang ketiga, pemain ini multi posisi, bisa jadi gelandang bertahan, gelandang menyerang, winger maupun second striker. Yang keempat adalah speed dan body balance. Stefano Beltrame ini memiliki speed yang cukup kencang. Bahkan dalam statistik Football Database mencatat, kecepatan lari Beltrame ini mencapai 27,3 km per jam. Atau cuma kalah 0,3 km dari larinya Febri Haryadi di Persib yang mampu mencapai 30,1 km per jam. Sementara body balance alias keseimbangan tubuh yang bagus, di mana Beltrame ini jarang sekali terjatuh saat duel. Tapi yaitu, sekalinya jatuh ya di-tackle dan cedera. Tapi kembali kami jelaskan di sini, sebelum diumumkan oleh pihak klub, semuanya masih rumor. Dan apakah Persib mau rekrut pemain seperti kaca yang gampang cedera? Ingat, Beltrame ini pernah gegar otak yang membuat kondisi mentalnya pun sedikit terganggu alias temperamental alias gampang ngambek. Ya, kita tunggu aja nanti ya. Ini sih menurut kami ya sebenarnya hampir sama dengan kasusnya Asnawi kemarin yang tiba-tiba 100% ditransfermarkt, atau mungkin pemain-pemain lain yang tiba-tiba 80-90% tuh ditransfermarkt. Padahal jadi mah kagak kan. Ya,
Yang penting tunggu yang pasti-pasti aja, nggak usah menghujat ya. Setelah lama menganggur, mantan penyerang timnas Bali United dan Borneo FC Lerby Eliandri akhirnya memiliki klub. Ya, Lerby resmi berlabuh ke tim Sapeh Kerap Madura United. Dengan datangnya Lerby, apakah ini artinya Madura akan melepas Malik Rizaldi ke Persebaya? Atau justru Lerby memang dipersiapkan untuk melapisi Junior Brandao? Dari Persis Solo kabarnya tertarik pada ex-winger Persebaya asal Jepang, So Yamamoto. So sendiri saat ini pulang ke Jepang usai mundur dari Persebaya. Nah, jika kita melihat susunan pemain asing Persis Solo, yakni ada Ronny Gonzalez, Bardanka, Mosa Sidibe, Mesidoro, dan Jemerson minus Rodriguez yang udah out ya, kemungkinan akan ada yang dilepas lagi, mungkin saja Ronny Gonzalez. Sebab cuma Ronny Gonzalez saja yang performanya jauh di bawah standar, sementara Mesidoro dan Sidibe jadi tulang punggung. Tapi kalau Persis Solo ambil 3 pemain asing baru, ya otomatis satu slot itu harus ASEAN. Sebab Bardanka adalah slot ASEAN. Sementara 3 nama yang dirumorkan ke Persis Solo, yakni Rossi, Matius, dan So, tak ada yang ASEAN. Mumet ya. PSS Sleman kabarnya bersedia menampung ex-striker Persebaya Paulo Victor. Tapi kami pribadi mengatakan ini masih sebatas rumor loh ya. Sebab ada nama Ajak Riak juga yang dibidik oleh PSS. Ya kalau dua-duanya diambil berarti PSS harus lepas satu lagi pemain nih. Kan sekarang baru Yeven dan Sano yang dilepas. Sementara posisi Sano udah diisi oleh Kasomba. Siapa yang akan hengkang berikutnya? PSIS Semarang resmi melepas kiper Saiful. Saiful sendiri baru musim ini direkrut dari Rans loh. Padahal waktu di PSM Saiful ini gacor banget. Tapi sejak dilepas oleh PSM kok jadi bapuk begini ya. Nah, dengan dilepasnya Saiful udah jelas ya. Dengan kata lain Ikram Al-Ghifari ini akan resmi ke PSIS. Dari Persija Jakarta, bukan cuma Persib, Borneo FC, PSM, Barito, dan beberapa klub lain yang akan mengungsi, Persija pun sama harus keluar dari Stadion Patriot Bekasi. Hal ini lantaran stadion ini akan direnovasi sesuai arahan Presiden. Persija sih masih enak ya, masih diuntungkan sebab masih ada Stadion GBK dan JIS, meskipun JIS ini baru saja dikritik nih oleh FIFA sebab tergenang air saat hujan, yakni di laga Argentina versus Brazil. Nah kan benar apa yang dibilang FIFA kalau si Jalak Harupat adalah stadion dengan drainase dan tanah terbaik. Buktinya hujan deras di SJH nggak masalah tuh, lapangan nggak tergenang air. Nah, stadion termahal di Indonesia kok banjir sih? BTW ini stadion dibangun pas gubernurnya siapa ya?